seluruh media yang hadir pada sore hari ini, saya menyampaikan terima kasih dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi COVID ini kita masih diberikan kesehatan yang baik oleh Sang Pencipta dan kita ada dalam suasana sehat walafiat sore hari ini. Saya sebagai ketua aksi ingin menyampaikan pikiran terkait dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melakukan pinjaman kepada PT NSI dengan nilai sebesar 1,3 triliun rupiah. Kita sebagai rakyat NTT dan juga saya sebagai ketua aksi, saya memandang bahwa upaya daripada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, ada memiliki konsep-konsep untuk mendorong percepatan pembangunan ini lebih cepat. Dan itu kami dari aksi sangat mengapresiasi. Cuman satu catatan, bahwa angka 1 triliun ini datang di pertengahan tahun anggaran. Ini mesti harus di bawah dulu untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Kenapa? Karena angka 1 triliun menjadi kekhawatiran aksi menjelang program-program prioritas daripada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tengah dipandang oleh publik bahwa tidak berhasil. Dalam kondisi keuangan ratusan miliar yang dipandang tidak berhasil ini, kemudian pemerintah daerah mengajukan pinjaman lagi. Sementara secara profil anggaran APBD 1 NTT sampai dengan detik ini masih merupakan pertanyaan daripada publik NTT. Untuk pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur, menjelaskan terhadap profil keuangan kita di daerah ini sebagaimana dihubungkan dengan temuan BPK terhadap sejumlah proyek yang tidak berhasil. Di tengah proyek-proyek yang tidak berhasil, kemudian pemerintah daerah memberanikan diri untuk meminjam uang lagi. Dan saya lihat profil anggaran 1 triliun ini justru tidak mengcover lagi program-program yang gagal. Dan kita sangat setuju dengan konsep atau pendapat daripada Dewan Provinsi yang telah tidak menyetujui lagi program-program yang tidak berhasil, tidak menganggarkan anggaran lagi. Nah, kita berharap bahwa ketelitian DPR terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah provinsi ini harus serius. DPR tidak boleh terlalu santai, karena menurut saya bahwa upaya pemerintah di tengah pandemi COVID ini untuk meminjam uang ini harus dikaji secara cermat agar kemudian jangan hanya terkesan untuk meninggalkan utang bagi daerah. Di tengah temuan BPK besar-besaran, tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman lagi. Dan saya berpikir bahwa Pak Gubernur di waktu berkampanye dan kemudian publik menyetujui Pak Gubernur untuk memimpin daerah ini di luar ekspektasi. Beliau tidak pernah berbicara bahwa beliau akan pinjam uang. Yang saya ikuti itu adalah beliau mengatakan bahwa beliau ada maksimalkan keuangan ini untuk membangun daerah ini. Tapi kemudian yang terjadi ini adalah
pinjam uang. Dan ini yang masih merupakan pertanyaan kita. Saya pikir bahwa jangan hanya kepemimpinan Pak Gubernur Pak Victor Laiskodat ini meninggalkan kesan di periode-periode berikut. Untuk semua pemimpin daerah ini ramai-ramai pinjam uang untuk membangun daerah. Masa kepemimpinan dari dulu gubernur ke gubernur belum ada catatan bahwa ada yang melakukan pinjaman. Apalagi bekerja dengan pihak ketiga. Dulu ada coba-coba untuk berinvestasi, masa saya masih menjadi anggota DPR. Ada yang mau berinvestasi dengan membangun Hotel Aston dengan pinjam uang dari Bank NTT, tetapi DPR menolak. Dan itu kemudian tidak jadi. Dengan pertimbangan bahwa tidak boleh berinvestasi tetapi harus membayar hutang. Nah, hari ini yang saya ikuti adalah anggaran 1 triliun ini dengan bunga 16%. 16% ya? Oh, 6,19%, bukan 16%, sorry. Ini adalah sangat besar. Bunga bank yang sekarang untuk kur, jika kita ukur, ini bunganya kecil sekali. Tapi kenapa pakai pihak ketiga atau BUMN? Ini justru bunga membengkak begitu besar. Dan ini yang kita merasa bahwa DPR harus konsentrasi utuh untuk mengikuti pinjaman keuangan ini. Kekhawatiran kita itu adalah di tengah keuangan APBD 1 menjadi catatan dari BPK, menjadi temuan dari BPK, tetapi juga pemerintah daerah getol melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Saya berharap kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur agar konsentrasi, agar jangan sampai di kepemimpinan di era pemerintahan ini kemudian NTT dililit dengan hutang yang besar. Kalau sekedar pemimpin berhutang untuk membangun daerah ini, saya pikir semua orang bisa. Dan ukuran kinerja dan presentasi kerja bagi saya ini bukan satu prestasi yang membanggakan. Kalau hanya memimpin daerah ini dengan meminjam uang untuk membangun daerah ini, semua orang bisa. Dan ini bukan ukuran prestasi. Ini saya minta kepada DPR untuk mempertahankan hal ini dengan baik. Keberhasilan ini adalah membangun NTT dari apa yang dimiliki oleh NTT, tapi bukan membebani NTT dengan hutang yang besar. 1 triliun dengan bunga 6,19% itu besar. Dan DPR harus jeli untuk melihat hal ini. Saya pikir Pak Hugo adalah sosok tokoh di DPR Provinsi. Beliau itu paham betul. Pak Nelson Matara, Ibu Ketua DPR dua-dua, beliau itu paham. Tapi kalau sampai dengan pemerintah daerah sudah lakukan tanda tangan tanpa ketua DPR, ini menurut saya bahwa pemerintah daerah sedang kangkangi yang namanya pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPR. Itu pemerintah daerah. Tapi kalau secara sepihak, tanpa persetujuan DPR, pemerintah mencari utang di luar, ini DPR harus jadi. Ini yang saya sampaikan kepada kita, dan semoga ini bermanfaat untuk pembangunan NTT dan rakyat NTT. Terima kasih.